Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu para jamaah yang semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena berbagai macam kenikmatan yang sangat luar biasa, dan juga pun tentu saja kenikmatan bertemu dengan bulan Ramadan. Patutnya kita banyak bersyukur. Patutnya kita banyak bersyukur atas kesehatan, kesempatan, dan juga pun ruang dan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kalau andai kata Allah hanya memberikan ruang saja, mungkin kita sudah mati. Tapi Allah berikan kepada kita ruang dan waktu. Artinya kita masih memiliki kesempatan untuk perbanyak beramal saleh di bulan yang istimewa. Karena kita berdapatan dengan bulan yang istimewa ini, kita harus juga pun menjadi seorang yang istimewa. Jangan sampai bulannya saja yang istimewa, orangnya kurang istimewa. Kalau bulan sudah istimewa, orangnya juga pun harus istimewa. Apa yang harus kita istimewakan pada diri kita? Banyak. Ibadah, karakteristik, dan juga pun bagaimana hubungan kita dengan sosial dan lain sebagainya. Ini yang harus kita lakukan. Jangan sampai peribadatan kita kurang istimewa pada bulan yang istimewa ini. Karena bisa jadi bulan yang istimewa ini mungkinkah bulan yang terakhir, dan kita tidak akan pernah bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang pada tahun depan. Oleh karena itu rasa bentuk syukur kita yang sangat mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Rabb yang menciptakan kita. Dengan demikian kita bisa memaksimalkan peribadatan kita pada bulan Ramadan. Masyiral muslimin wal muslimat, Bapak-bapak dan para jamaah dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah, diwajibkan untuk kalian berpuasa. Kemudian tuftahu fihi abwabul jannah, karena diwajibkan untuk kalian berpuasa, pintu-pintu surga semuanya Allah buka. Jadi sebenarnya konsep Allah itu sederhana. Ketika kita menjalankan kewajiban, surga pun jadi barang wajib kita dapat. Tetapi ketika kita meninggalkan kewajiban, surga juga pun akan menjauh dari kita. Makanya para ulama mengatakan pintu-pintu surga semua dibuka pada bulan Ramadan ini. Itu jelas Allah akan buka. Tapi di penafsiran lain mengatakan bahwa dibukanya pintu surga itu karena kita termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita termotivasi untuk perbanyak ibadah, untuk sholat, ngaji, dan lain sebagainya. Sehingga kemudahan surga untuk terbuka itu ada di tangan kita. Karena surga itu tidak akan terbuka kalau kita tidak membuka dengan tangan kita. Dengan kunci kita. Kita ambil kuncinya lalu kita usahakan untuk membuka. Sebagaimana kita membuka pintu rumah kita. Kalau bahkan pintu teknologi sekalipun, dia mungkin butuh sensor darah dan lain sebagainya. Atau mungkin tepuk tangan pintunya terbuka dan lain sebagainya. Atau mungkin cerminan wajah kita lihat di sensor tertentu, dia kenal wajah kita, pintunya terbuka. Tetap harus ada usaha. Tidak bisa dia terbuka dengan sendirinya. Jadi makanya dikatakan, tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga semuanya dibuka. Wa tuqlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka semuanya Allah Subhanahu wa taala akan tutup. Nah, kenapa dikatakan tutup? Karena manusia-manusia, khususnya orang-orang yang beriman, itu insya Allah jauh daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Orang-orang itu insya Allah mungkin yang dari kurang aktif dalam memakmurkan masjid, kurang maksimal melangkahkan hatinya untuk menginjakan kaki di masjid Allah, dia jadi rajin sholat 5 waktu. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Tetapi para ulama mengatakan pintu neraka itu juga pun ditutup dari kita juga. Bukan berarti pintu neraka itu sudah betul-betul ditutup, tidak. Tapi ada usaha kita untuk menutup itu. Asyamu junnah, karena puasa itu adalah penghalang. Yastajinu bihabal abudu minan nar. Penghalang dari apa? Penghalang dari neraka. Wa huwali wa najajibi. Puasa ini untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya.
Kalau andai kata ada orang yang pada bulan Ramadan masih kurang jujur dalam tutur katanya, andai kata seperti itu, berarti kan dia tidak menutup pintu nerakanya. Bisa jadi dia masuk dalam neraka. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah bagaimana kita merubah karakteristik madrasah, sekolah untuk kita merubah segala-galanya di sini. Ketika kita masih kurang jujur dalam perkataan, dalam perhitungan, dalam pertimbangan, dalam menentukan, dalam toki palung di sidang pleno dan lain sebagainya, maka pintu neraka masih terbuka. Saya sangat sepakat kalau andai kata pemilu 2024 kemarin dilaksanakan pada bulan puasa. Tingkat kejujuran mungkin akan naik, tetapi tingkat kematian mungkin akan turun. Kenapa tingkat kematian turun? Karena mungkin anggota KPPS semua pada kelaparan. Kecuali mungkin orang yang bisa bantu kita, orang-orang yang di luar muslim yang bantu kita jadi anggota KPPS. Karena teman saya mengatakan, saya ini mungkin pertama kali dan terakhir kali ini saya jadi anggota KPPS. Luar biasa sekali. Hampir mati, Pak. Bahkan itu sudah dikatakan, tidak ada yang mati. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita doakan kepada mereka untuk mereka itu mati dengan cara yang baik-baik dan Allah menerima mereka di kabur. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini baru tentang jujur. Bagaimana lagi tentang kesabaran? Ketika kita ingin berkata-kata yang kasar, sabar. Ketika ada orang yang ingin menjelekkan kita, kita sabar. Ketika ada orang yang fitnah kita, kita sabar. Ada orang yang ingin mengajak kita berkelahi, kita sabar. Katakan kepada mereka, inni amrun sha'im. Sesungguhnya saya sedang berpuasa, saudaraku. Kawan, sio, saya ada puasa. Saya tahan lapar, tahan haus. Mungkin nanti kau tunggu jarum panjang sedikit di azan maghrib atau minum makan dikit baru cari lapangan di mana begitu. Bukan begitu juga Bapak Ibu dan para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Sabar tanpa batas. Puasa itu sama dengan sabar. Kalau tidak sabar bukan puasa. Kalau bapak-bapaknya masih marah-marah sama anaknya, sabar. Itu ujian. Kalau istri masih suka ngambek, bikin muka cemberut dan lain sebagainya, sabar. Itu ujian. Banyak juga pun kita harus banyak merasa bersyukur. Istri bersyukur kepada suami, suami bersyukur kepada istri dengan apa adanya. Jangan sampai retak hubungan rumah tangga dan lain sebagainya. Nah inilah bagaimana kita mengistimewakan kita pada bulan yang istimewa. Kalau andai kata kita sudah jujur, kita sudah sabar, kita sudah syukur, maka pintu neraka fix. Bahasa kerennya fix. Ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fix pintu surga semuanya Allah Subhanahu wa taala buka. Untuk berpuasa saja ar-royan la yadkhulu ila shaimun. Untuk puasa saja ini. Pintu surga satu sudah kita dapat, ar-royan namanya. Dari 8 pintu surga yang lain. Dan Allah mengatakan semua pintu surga dibuka. Kita bisa dapatkan semuanya, bukan satu, tapi 8 pun dapat. Kalau kita puasa, kalau kita jujur, kalau kita sholat, kalau kita zakat, kalau kita sosialnya baik, kalau kita sedekahnya baik, semuanya kita borong bisa. Apa yang tidak mungkin pada bulan Ramadan ini? Semuanya Allah kasih. Yang penting kita mau. Makanya itu makna daripada Allah buka pintu surga dan juga pun Allah menutup pintu neraka. Demikian mungkin masyiral muslimin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dari diri kami, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di surga Allah. Dan ketika saya mungkin melihat bapak-bapak sekalian, kita akan buku janji di surga untuk ngopi bareng di salah satu warkop di surga kelak. Karena surga punya segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.